Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengimpor data barang atau data obat di aplikasi Kanzalet. Yang pertama, klik ini adalah data barang masih kosong. Kemudian yang perlu dipahami adalah ada data referensi di data obat ini harus diisi terlebih dahulu. Ada kode industri, kode golongan, kode kategori. Nah, sebelum mengimpor data barang biar tidak terjadi error, maka harus mengimpor data referensinya terlebih dahulu, karena di data barang sudah lengkap dengan kode satuan dan lain sebagainya. Ini adalah tabel referensi untuk data satuan. Untuk baris pertamanya dihapus, kemudian disimpan. Jangan lupa di checklist untuk yang memperbarui data. Nah, ini ada error. Kita ulangin lagi, kemudian errornya itu ada di tanda pemisah. Ini kode satuan isinya itu kode satuan dan nom satuan. Ulangi lagi, impor, kemudian memperbarui data, kemudian kolomnya yang koma diganti titik koma, lalu klik kirim. Nah, ini udah berhasil. Jadi untuk master data kode satuan nanti langsung terisi dari tabel referensi yang barusan diimpor. Kode satuan yang tadinya kosong ini sudah terisi. Kemudian berikutnya untuk referensi di data barangnya itu ada namanya kategori barang. Nah, kategori barang masih kosong ya, jadi isinya nama kode sama nama. Buka dulu di PHP adminnya untuk kategori barang. Nah, ini juga sama, masih kosong, jadi database dengan aplikasinya sama ya, sesuai. Jadi hanya ada satu data strip. Kita buka tabel referensinya, kategori barang. Nah, di sini kategori barang isinya untuk yang headernya dihapus sama yang strip, karena yang strip sudah ada, dihapus saja. Baris pertama dan kedua dihapus, kemudian disimpan. Untuk lebih memudahkan pencariannya, tabel yang tadi disimpan di desktop ya, biar gampang pada saat proses impornya. Nah, kalau sudah siap datanya, kemudian klik impor, pilih file, kemudian kategori barang sama seperti tadi, itu di checklist, kemudian komanya diganti titik koma. Kalau sudah kirim. Nah, sudah berhasil, kita refresh. Nah, ini
kategori barangnya sudah terisi secara otomatis, jadi tidak mengisi satu-satu. Ini dilakukan karena di data barangnya sudah ada kategori barangnya, makanya harus disesuaikan. Jadi pada saat impor data barang, ini kan data barangnya ada sejumlah 2008 item yang harus diimpor. Kemudian tabel berikutnya tabel jenis ya. Jadi jenis ini masih kosong, isinya filenya itu kode, nama sama keterangan. Jenis masih ada di luar ini ya. Jadi ini adalah tabel-tabel yang ada kaitannya dengan data barang. Disatuin aja di satu folder ini. Kemudian filenya udah sama, dihapus untuk baris pertama dan kedua ya. Jadi judul sama yang strip karena sudah ada dihapus. Jadi ada 17 data yang akan disimpan dulu sama taruh di desktop. Kemudian pilih jenis, kemudian tabel jenis sama checklist, kemudian titik koma. Kalau sudah klik kirim, maka data yang tadi dari tabel akan secara otomatis masuk terimpor ke database dan juga ke aplikasinya. Nah, ini udah masuk. Berikutnya kategori barang sudah, jenis barang sudah, golongan barang. Ini golongan barang masih kosong. Kita lihat struktur datanya untuk golongan ya. Golongannya ada kode sama nama sama. Ini bentuk tabelnya kode barang, baris pertama dan kedua dihapus. Kemudian simpan, taruh di desktop. Ini bebas ya, mau di desktop atau di mana terserah. Ini untuk memudahkan aja pada saat mengimpor. Nah, sudah impor, pilih file, kemudian pilih yang golongan barangnya sama checklist, kemudian titik koma. Kalau sudah klik kirim. Nah, di refresh. Nah, ini golongan barang sudah masuk. Berikutnya close, ini udah. Kategori barang udah tadi. Kemudian lihat lagi di ini data barangnya ya. Ini data barangnya, jadi tabel yang ini nama-nama obat
berikut harganya sudah ada, ini lengkap semua. Cek dulu datanya sebelum diimpor. Kode golongan udah, kode jenis udah. Kemudian kode satuan, ini referensinya udah. Jadi harus teliti untuk data barang karena emang yang diimpor terlalu banyak ya, ada 2000-an. Nah, kode referensinya itu yang terkait dengan kode barang ada kode jenis tadi sudah. Kode jenis tadi sudah diimpor. Kode industri ini yang belum. Karena kode industri ini sudah ada isinya juga, maka harus diisi kode industrinya sesuai dengan tabel data barang. Ini ada kode. Barang kode industri masih kosong nih, jadi tinggal satu. Jadi sebelum data barang kode industri diimpor dulu, jadi nanti pada saat impor data barangnya tidak ada yang konflik ya, karena source datanya atau tabel referensinya tidak ada. Ini tabelnya industri farmasi, nama tabelnya. Cek di aplikasinya, ini industri farmasi masih kosong. Kita impor dulu untuk industri farmasinya. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Sama, dihapus dulu baris pertama dan kedua, kemudian simpan. Simpan di desktop. Kemudian impor sama seperti tadi. Nah, industri farmasi ini yang terakhir ya, tabel referensinya. Berikutnya akan mengimpor data barang. Jadi data barang ini ada 2008 item yang diimpor. Nah, ini untuk kode farmasi sudah masuk. Jadi kode yang ada ini nanti bisa diubah, bisa dihapus, disesuaikan dengan rumah sakit, klinik atau lab masing-masing. Sudah semua. Ini kode barang, ini file inputan, kode golongan, kode kategori, kode industri. Jadi ini yang referensi, ini yang di blok ini. Ini referensi udah semua, 1, 2. Iya. Kemudian letak, karena emang di masternya ini kosong, jadi di tabel referensinya kosongin aja karena isinya hanya strip untuk letak. Coba dicek dulu ada data atau tidak di tabel barang untuk referensi. Ya kosong, ini hanya strip aja. Jadi di master data untuk letak barangnya tidak perlu diisi karena isinya strip. Oh ya, sebelum di baris pertama dihapus sama seperti tadi.
Ini baris pertama dihapus ya, kemudian simpan. Proses impor data barang karena ini jumlahnya 208 item, ini lumayan lama, jadi tergantung dari spesifikasi komputernya juga memproses data. Kita panggil data barangnya, ini data barang masih kosong, kemudian impor, pilih file, kemudian data barang sama ini checklist, kemudian titik koma, kemudian klik kirim. Tunggu sampai benar-benar prosesnya selesai semua. Ini masih proses. Jadi agak lama ya, karena memang item yang diimpor banyak, tidak seperti data pendukung tadi yang kayak kode satuan, kategori, itu kan hanya beberapa data. Karena ini jumlahnya ribuan, jadi di tabel referensinya ada 2008 data barang atau data obat, maka proses impornya juga memakan waktu cukup lama. Ditunggu saja. Tapi kalau misalnya data barangnya sedikit ya cepat impornya, karena memang ini dari tabelnya memang banyak, maka prosesnya agak lama. Ditunggu saja. Jadi pada saat proses impor seperti ini, halamannya jangan di close, tabnya jangan di close. Kalau mau melakukan aktivitas lainnya di browser, tinggal diklik dibuka halaman baru atau plus itu. Jadi untuk prosesnya ini jangan di close, kalau di close ya batal. Jadi dibiarkan aja halaman PHP adminnya, ini masih proses impor. Masih, jadi ini masih loading, ditunggu aja. Nanti sambilan dilihat apa datanya sudah masuk atau tidak, bisa dilihat di aplikasinya walaupun proses impornya belum selesai. Jadi nanti bisa dilihat sebagian data yang sudah masuk. Coba dilihat di master datanya. Kita refresh dulu, di refresh. Jangan lupa refreshnya di aplikasinya, jangan di PHP MyAdmin. Ini di refresh. Nah, ini udah masuk sebagian ya. Masuk sebagian, ada beberapa yang sudah masuk, ada 32 halaman di situ. 32 halaman. Kemudian refresh lagi, ini pasti nambah karena masih proses ya. Nah, nambah lagi, itu halaman terakhir ada 36. Jadi kalau untuk di aplikasinya di refresh nggak apa-apa, karena aplikasi ini hanya menampilkan data dari hasil impor yang ada di PHP MyAdmin ya. Tapi kalau ini jangan di refresh. Jadi lumayan lama, ada 2008 ya, ini
ada 2008 yang itemnya juga banyak, ada nama, kode, harga, dan lain sebagainya. Makanya eksekusi impornya lumayan lama. Nah, coba di refresh lagi di aplikasinya. Nah, ini sudah bertambah ya, ada 45 halaman ya, 45 halaman ya. Ada 45 halaman, 46 yang udah nambah. Jadi sekali lagi untuk yang di aplikasinya tidak apa-apa di refresh untuk mengetahui progres datanya masuknya ya. Tapi kalau untuk yang di PHP adminnya biarkan saja dia proses impor sampai benar-benar berhenti dan nanti ada pesan query success. Jadi semua data yang ada di sini nanti akan terimpor semua ya, sesuai dengan tabel data barang ini yang sudah ada. Berikut juga dengan tabel referensi terkait. Jadi tabel referensinya kan tadi ada satuan itu tabel referensi ya. Satuan tadi udah diimpor. Coba di refresh lagi. Nah, ini sudah 56 halaman. Jadi ini memang cara cepat untuk memasukkan data obat, karena kalau tidak dengan proses ini ngetik satu-satu lumayan lama, apalagi data obat itu cukup banyak dengan data terkait lainnya, ada satuan, ada kode sesuai dengan format yang ada di aplikasinya. Ini udah 61 halaman ini. Status di PHP adminnya masih loading nih ya, artinya ini masih proses upload, masih proses. Nah, ini udah selesai sebanyak 2008. Nah, 2008 kita cek tabelnya sama ya, 2008, jadi berhasil 100%, tidak ada error. Nah, di refresh di tabelnya. Nah, ini sudah semua datanya sudah masuk sempurna. Demikian cara impor data barang. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang memerlukan bantuan instalasi atau proses seperti ini bisa hubungin saya.